Ini adalah kasus kehamilan yang baru berusia 22 minggu. Dan pasien ini dirujuk karena kecurigaan adanya ruang jantung yang tidak simetris, artinya besar sebelah. Dan kondisi-kondisi kelainan jantung itu asal kita melihat 4 ruang jantung saja, ya, kita tahu melihat ruangan jantung 4 ruang, maka 80% kelainan jantung itu kita bisa singkirkan. Artinya kalau kita sudah biasa melihat, oh ini 4 ruang jantung normal, 2 serambi kanan kiri, 2 bilik kanan kiri. Begitu sesuatu tidak normal kita langsung tahu, meskipun kita tidak tahu diagnosanya, ya, baru dirujuk, ya. Nah, seperti pada kasus ibu ini, sebelumnya dikatakan tidak ada masalah, baru kemarin, ya, katanya jantungnya besar sebelah, dok. Nah, sementara ini yang kita lihat, saya baru melihat sudutnya jantung. Kok sudut jantung bisa membelok 90 derajat, namanya aksisnya jantung, ya. Aksis jantung tuh biasa sekitar 40-60 derajat serong ke arah kiri, ya. Nah, ini sudut jantungnya bisa 90 derajat tegak lurus. Itu jelas suatu kelainan. Berarti kan sebelah satu sisinya membesar sampai jantungnya bergeser, berbelok begitu. Berbeloknya siku-siku lagi. Ya, jadi ini aksis jantungnya 90 derajat. Itu jelas aksis jantung yang tidak normal, sudutnya sampai melekuk siku-siku. Nah, ini sampai menit keberapa ini kita melakukan pemeriksaan ini, saya belum bisa menangkap apa yang terjadi pada kasus ini. Jadi kita coba dulu melihat struktur-struktur yang lain. Karena pemeriksaan jantung itu tidak mudah. Ya, kita melihat dulu posisinya, ini lambung. Banyak yang melintas di pikiran saya waktu kita pertama, kenapa dia serong ke kiri, ya, jantungnya. Jangan-jangan ada organ di lambung perut yang naik ke atas rongga dada. Ternyata tidak. Ini lambungnya masih ada di rongga perutnya, normal. Ususnya juga normal, jadi tidak melewati batas diafragma. Nah, kita kembali lagi melihat strukturnya. Lambung, sekali lagi lambung ada di sebelah kiri, dan ini bayinya posisi sungsang. Dan kelihatan banget ini bagian jantungnya yang kanan itu membesar. Berarti sebelah kirinya menciut, iya. Nah, yang saya tunjuk itu yang hitam itu, ya, itu lambung. Jadi saya masih berorientasi melihat posisinya dulu. Kita pastikan. Jadi yang kanan membesar, yang kiri menciut. Dan jelas sekali posisi jantungnya itu membesar banget, ya. Dok, taunya membesar bagaimana? Jantung itu, baik jantung kita dewasa, itu hanya menempati sekepalan tangan punya kita sendiri, ya. Jadi jantung itu sekepalan tangan kita masing-masing, taruhlah di rongga dada. Nah, itu ukurannya. Jadi yang paru sebelah kanan ini dalam posisi yang normal, paru kirinya terdesak, jadi menciut paru-parunya. Kenapa dia menciut, dok? Karena jantungnya besar nih.
ya, kardiomegali istilahnya. Nah, tapi kan bayi tidak mungkin kita ukur lihat tangannya ditaruh di dada, dok. Maka kita pakai namanya kardiotorasik rasio. Cara mengukurnya adalah kita bandingkan ukuran dari lingkar keliling dari jantung itu dibandingkan dengan lingkar perutnya, lingkar dadanya, ya. Nah, ini. Jadi kelihatan sekali kalau kita lihat saja perbandingannya antara rongga dada dan jantung, kelihatan rongga dada jelas lebih dari 50%. Jadi normalnya itu rongga dada itu maksimal 30-50% perbandingan antara jantung dan dada. Bayinya perempuan ini. Sementara ibunya tidak melakukan pemeriksaan laboratorubela, ya. Ingat, kadang-kadang kelainan jantung, pembesaran jantung itu berhubungan dengan infeksi pada kehamilan. Nah, ini yang jantungnya yang membesar tadi, ya, kita lihat. Terus jangan lupa pemeriksaan genetika, kadang-kadang berhubungan dengan trisomi, terutama trisomi 18. Ya, ini sampai menit keberapa ini? Sudah menit ke-6. Ini kita masih meraba-raba apa ini diagnosanya. Ya, ini kita lihat bagian bawah dulu nih bokongnya. Sambil kita lihat orientasi sekali lagi. Jadi selama pemeriksaan itu kan kita di benak kita itu melintas segala macam diagnosanya. Ingat, kelainan jantung itu sulitnya luar biasa. Arahnya juga kita harus tahu, ya. Jadi pastikan bahwa lambung ini ada di sebelah kiri, tidak terbalik. Jadi kita benar-benar tahu ini posisi jantungnya kok membelok drastis ke arah kiri. Berarti sebelah kanannya kan membesarnya luar biasa. Nah, ini kita lihat sekarang aliran darahnya. Kalau dilihat klep kanan dan klep kiri, kalau klep kanan itu namanya katup trikuspid, kalau yang kiri namanya katup mitral. Kemudian ada septum, ya, septum jantung. Ada septum ventrikel dan septum atrium, atau istilahnya sekat bilik dan sekat serambi. Ini sekat serambinya atau sekat atriumnya normal, tuh di foramen ovale namanya. Ya, ini kita lihat four chambernya. Nah, itu katup tricuspid valve. Satunya namanya mitral valve. Nah, kemudian saya mau melihat kenapa jantung kanan kok belendul besar begitu. Padahal jantung kanan itu keluarnya pembuluh darah ke paru-paru, namanya pulmonary artery. Jadi kalau jantung kanannya membesar, globuler sampai membengkak bendol begitu, berarti pembuluh darah yang ke paru-paru itu sumbat, stenosis, atau mungkin atresia pulmonar, ya, pulmonary atresia. Jadi pembuluh darah paru-parunya menciut, makanya tekanan dari paru-paru tidak ada, pembuluh darah di keparunya tidak membesar, ya, menciut, jantung kanannya, sumbernya membengkak. Nah, kenapa kelihatan jantung kirinya menciut juga, sementara dia masih bisa memfungsikan? Karena ternyata ini kita lihat sepertinya ada yang bocor di biliknya, ya, ventricle septal defect.
Ya, ini saya masih mengamati jantungnya pelan-pelan sampai kita yakin kelainan di jantungnya apa gitu ya. Jadi ini yang kita lihat ini sebenarnya 4 ruang jantung tapi jelas kelainan ya. Dan ini dari awal pasti sudah muncul, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba lagi ini. Inilah kelainan jantung bawaan ya, hypoplastic left heart. Jadi jantung kanannya membesar, pembuluh darah paru-parunya kecil, sisi jantung kirinya menciut. Nah, nanti kita akan lihat aliran darah ini sudah 10 menit nih kita melakukan pemeriksaan. Ya, ini yang saya lihat. Nah, itu dia bolongnya kelihatan banget. Ventricle septal defect. Nah, itu yang saya tunjuk itu. Sekatnya bolong. Sekat ventricle atau sekat bilik, VSD namanya. Dan cukup besar itu. VSD large, kelihatan sekali. Ya, ini masa di dalam kandungan dia masih tetap hidup, tapi begitu lahir dia harus butuh koreksi. Nah, ini jantung sisi sebelah kanannya ya, dan itu bolongannya itu. Defect ventricle-nya besar sekali, bolong. Jadi inilah aliran yang membuat dia masih seimbang antara jantung kiri dan kanannya, padahal kelainannya sudah berat sekali. Jelas ini begitu lahir butuh tindakan koreksi pembedahan. Dan itu harus dilakukan dalam 10 hari pertama dia lahir. Karena kalau tidak dilakukan ya bayinya tidak bisa bertahan. Dok, operasinya berapa tahap? Bisa sampai 3 tahap ya, dan bukan operasi kelas mudah. Bayangkan bayi baru lahir langsung open surgery, dadanya dibelek, dibedah, jantungnya dibelek untuk memperbaiki. Ada 3 tahap kalau nggak salah operasinya, dan ya jujur sekali operasinya sedemikian sulit ya. Kalau kita pikir oh ya kita bisa mereparasinya, kita betulkan dok nanti dok. Ya, masalahnya setelah bisa dibetulkan bisa kita kembalikan tidak fungsi kehidupannya kembali, belum tentu ya. Ini hipertrofi jantung kanan, right ventricle-nya membesar, globuler. Ya, dan pulmonary stenosis, pembuluh darah yang keluar ke paru-parunya menciut. Aortic stenosis, pulmonary stenosis atau pulmonary atresia istilahnya ya. Jika kita tanya dok berapa persen bayi ini akan survive ya, kita nggak berani menjawab karena memang persentasenya sangat kecil. Dan nih yang bolongnya itu ya 5 mm VSD besar, jantungnya bocor. Dan saya cerita tadi ke ibunya kan, ibu kira-kira tega untuk kita operasi mungkin nanti dengan dokter bedah jantung anak ya tentunya ya, untuk kita koreksi. Tapi kalau tidak dikoreksi peluang untuk hidupnya kecil. Ibu harus siap ya. Tapi kalau kita operasi, dilematisnya bukan operasi yang mudah. Dan jujur ya peluang hidupnya pasca operasi belum tentu berhasil ya. Sekalipun operasinya berhasil ya, operasi untuk merepairnya berhasil, tapi menghidupkan kembalinya kan kita belum tahu. Karena memang sedemikian sulit kasusnya hypoplastic left heart ini.
kita tidak mengambil tindakan, bayinya tidak bertahan. Kita ambil tindakan, belum tentu bayinya juga bertahan ya. Apakah mereka begitu lahir terus dengan kondisi yang sudah diketahui mereka langsung mau bawa pulang bayinya ya? Itu saya berikan opsi seperti itu juga ya agar ya tentunya bagi seorang ibu bagaimana dia baru lahir langsung bayinya harus dioperasi kan ya, berat ya. Ini jantungnya jadi bolongnya besar itu, dan kelihatannya tidak seimbang antara jantung kanan dan kirinya. Tapi ini masih dalam variasi yang ringan ya. Dalam kasus hypoplastic left heart yang benar-benar parah tuh aliran jantung kirinya nggak ada yang mengalir sama sekali. Katup kirinya juga nggak berfungsi. Ini masih jalan. Ya karena ventricle septal defect ada yang bolong itu yang membuat tekanan jantungnya lebih relatif stabil. Dok, apakah mungkin kalau jantung yang bolong itu mungkinkah dia bisa bertahan sebentar gitu? Ya bisa saja, kita tidak tahu. Tapi tetap ini membutuhkan tindakan korektif. Dok, kalau nggak dikoreksi bisa enggak? Ya tidak bisa ya, lihat itu jantungnya sampai kerowak gede banget itu. Jantung kanannya membesar banget. Nah ini yang kita lihat. Terus dok itu dioperasinya di mana ya? Cuma di rumah sakit center jantung anak ya. Bahkan mungkin di luar negeri saja kan tindakan operatifnya ini sangat-sangat sulit. Ya ini jadi dari sepanjang saya meriksa tadi akhirnya sampailah pada diagnosa ini namanya hypoplastic left heart pada 22-23 minggu. Jadi ibunya saya minta, Bu ceklah tokso rubella harus dicek semua. Kemudian kita cek genetika. Ya, kelainan-kelainan genetik yang tersering itu antara trisomi 18 atau Edwards syndrome. Down syndrome tidak membawa, jarang ya, saya tidak melihat literatur Down syndrome dengan hypoplastic left heart. Itu right ventricle-nya melembung gede, nah itu left ventricle-nya. Tapi aliran darah Doppler jantung kiri dan kanan masih ada yang mengalir di sebelah kirinya. Kalau yang levelnya parah sekali, jantung kirinya tidak mengalirkan apa-apa, buntu. Ya kita sudah melihat semuanya, orang tuanya juga sambil saya meriksa, akhirnya sudah kita ketahui diagnosanya dan prognosisnya. Terus pasiennya akan saya anjurkan, ibu bisa tanya itu sekarang artificial intelligence ya yang menjawab tentang hypoplastic left heart. Ibu bisa tanyakan mulai nanti peluang koreksinya berapa persen, berapa tahap harus jalani operasi. Nah ini kita ukur rasio antara jantung ya, lingkarnya jantung dan lingkar dada. Kelihatan sekali ya, jadi rasionya kelihatan, jantungnya membesar, kardiotorasik rasionya lebih dari 50%. Kalau kelainan-kelainan yang lain saya tidak temukan. Jadi ya tinggal mereka nanti bersiap-siap. Dok, itu kalau operasinya nanti di cover oleh BPJS ya, setahu saya bisa. Tinggal Anda mencari rujukan
dari vaskesnya untuk dirujuk ke rumah sakit pusat nasional untuk operasi jantung anak itu ya. Nah ini saya lihatkan bagian wajah nggak ada masalah, normal semua. Hidung, bibir normal. Bayinya aktif dalam kandungan ibunya, ini aktif banget. Ya sayang ya membawa suatu kelainan jantung bawaan yang sedemikian berat ya. Dok, begitu lahir kalau nggak dioperasi ini bertahan berapa lama ya? Ya kita nggak bisa mendahului, tapi dalam literatur dikatakan dalam waktu 10 hari itu sudah harus dilakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki struktur anatomi jantung yang kelainan ini. Ini saya lihat bagian otak ya, bagian otak semua, kepala semuanya normal, nggak ada apa-apa. Ya ibunya waktu saya jelaskan juga sudah mengerti. Ya ibu kontrol kembali pada dokter Anda. Nanti hasil dari saya disampaikan ya. Misalnya sebelum lahiran ibu mau konsul ke dokter kardio khusus anak ya. Karena kan mereka biasanya nanti meriksanya setelah lahir. Kalau di dalam bagiannya masih dalam kandungan, itu bidang saya sebagai fetal-maternal subspesialis konsultan ya. Itu bidang saya untuk mendiagnosa. Tapi kalau nanti setelah bayi ini lahir, bidangnya beda. Bidangnya nanti jadi kardio anak ya, pediatric cardiologist. Dan nanti yang melakukan koreksi dokter bedah jantung anak ya, cardiopediatric surgeon. Nah, kita ukur ini biometrinya, ukuran kepala, lingkar perut. Kalau pertumbuhan normal, tidak ada masalah. Ya, jadi sudah periksa, nanti kita lihat genetiknya apa. Kalau pemeriksaan laborat untuk mengetahui infeksi-infeksi toxo-rubella, cytomegalovirus, saya anjurkan untuk periksa, tapi ya memang sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi ya. Kalau infeksi virus ya sudah telat. Karena kalau memang itu karena infeksi virus ya sudah nggak bisa merubah lagi struktur jantung yang sudah rusak ya. Nah ini biometri lingkar kepala, diameter kepala standar-standar saja, dan pertumbuhannya sesuai, tidak ada masalah. Harusnya ini sudah sekitar 600 gram ya kira-kira. Ya inilah kehamilan 22 minggu dengan hipoplastik left heart.